Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat Hari Lahir Pancasila. Bertepatan dengan 1 Juni ini, saya merasa saya perlu buat video. Karena persoalan ini cukup mengganggu saya, khususnya sebagai penggiat anti korupsi dan kemanusiaan di tanah Papua dan Papua Barat. Video ini saya tujukan untuk Polda Papua Barat, terkhusus untuk Pak Kapolda yang terhormat Bapak Tarnagogo Sihombing. Salam Dirabrata Pak. Dan untuk Kombes Romilus selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat. Hal yang mengganggu saya adalah terkait laporan tindak pidana korupsi Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak yang dilakukan dan dengan terlapor Untung Tamsil yang kini menjabat sebagai Bupati Fakfak, serta laporan dugaan gratifikasi yang juga melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Nomor laporannya sendiri bisa dilihat di sini. Pertama kali kasus ini dilaporkan di Bareskrim Mabes. Oleh Bareskrim Mabes itu, kasus ini menarik dan mudah terbaca tindak pidana korupsinya. Kemudian kasus langsung didisposisi ke Polda Papua Barat. Oke. Dan yang cukup buat saya kaget adalah apa ya? Ketika kasus ini sampai di Polda Papua Barat, seorang pelaku korup atau terlapor korupsi tidak usah susah melakukan konferensi pers. Malah kepolisian yang menjadi jubir untuk menjawab kasus korupsi itu, yang mengklarifikasi. Luar biasa gak? Apakah ini yang saya katakan hoax? Silakan dilihat. Ini teman saya loh yang melakukan klarifikasi. Saya gak kaget juga sih. But it's okay lah. Buat saya, asas praduga tak bersalah itu tidak masalah. Tapi cukup kaget saja. Harusnya yang melakukan klarifikasi itu terlapor, bukannya Div Humas. But whatever lah, itu bukan pokok yang ingin saya bahas. Yang ingin saya pertanyakan adalah, kasus ini sangat mudah kok Pak. Kenapa harus berlarut selama itu? Kepolisian dekade 2015 sampai 2020 dan 2021 itu menghabiskan anggaran negara itu hampir 1 triliun untuk memperbaiki citra Polri. Dan Kapolri sendiri itu sampai sempat mengeluarkan statement ikan busuk. Dan saya berharap tidak ada ikan busuk di institusi kepolisian saat ini, khususnya Polda Papua Barat. Jangan sampai masyarakat itu harus hidup dengan anekdot Gus Dur. Kalau Bapak tahu anekdot Gus Dur, hanya 3 polisi yang bisa kita percaya. 1 Hugeng, 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Patung polisi itu tidak bisa disuap. Polisi tidur itu mau orang kaya mau orang miskin, kalau lihat polisi tidur harus pelan-pelan, kalau nggak celaka. Hugeng, kita tahu sejarahnya seperti apa bersihnya Hugeng. Kembali lagi Pak ke kasus dengan nomor laporan 003 Tipikor DPP Pasti Indonesia bulan 2 2020 terkait Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak saat itu 2019, yang saat itu PLT-nya adalah Untung Tamsil. Perlu diingat, aturan presiden itu jelas
bahwa sebagai panitia pengadaan itu harus disertifikasi. Tapi dalam laporan kita itu bisa dibuktikan dan bisa dibaca saat ini. Itu Untung itu tidak punya sertifikasi terkait pengadaan. Dan pengadaannya itu berkas kita lengkap loh Pak. Setebal itu, Bapak bisa lihat. Itu tebal dan itu lengkap. Oke? Itu di sana satu. Pemain proyeknya itu masih keluarga sendiri. Ini bisa dilihat. Itu siapa? Bisa dicek. Oke. Dan kalaupun kepolisian sulit bisa minta ke saya kok. Walaupun saya bukan siapa-siapa, saya cuma penggiat anti korupsi. Karena korupsi itu extraordinary crime. Di hari kelahiran Pancasila, kita tahu sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi itu sudah merebut itu dari masyarakat, terkhusus Papua yang terus bergejolak. Jangan sampai pembiaran kasus korupsi itu menjadi duri dalam daging peliknya persoalan di tanah Papua. Satu hal lagi, BPK perwakilan Provinsi Papua Barat dalam LHP BPK itu ada temuan dan itu jelas. Silakan dilihat. Oke. Berapa yang hilang? Itu baru yang hilang, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di balik proyek itu banyak pengadaan yang fiktif. Berkas itu bisa dibaca. Yang saya tanyakan cuma sederhana Pak. Maaf berbelit-belit, karena ini sambil emosi, sambil speechless ya. Karena satu sisi institusi Polri itu masih tetap saya percaya sebagai institusi penegak hukum. Karena apa? Tidak ada pilihan lain. Apakah kita harus percaya pramuka? Tidak mungkin kan. Institusi penegakan hukum itu cuma ada kepolisian dan kejaksaan. Untuk kejaksaan nanti saya akan singgung sedikit lah. Untuk kepolisian, saat ini yang Polda Papua Barat yang menangani. Polda loh, tingkatan Polda bukan di Polres. Yang saya ingin sampaikan dan saya ingin pertanyakan, ketika penyidik dari Reskrim Sus Polda Papua Barat datang ke Fak-Fak itu, sudah mewawancari pelapor. Waktu itu adik laki-laki yang sebagai pelapor. Waktu itu saya sengaja mundur karena regenerasi, jadi dia yang jadi ketua, saya jadi pembina. Adik laki-laki bertemu, menyampaikan semua temuan pasti Indonesia, menyampaikan semua barang bukti. Faktanya, penyelidikan itu ya begitu-gitu saja, formalitas saja. Yang cukup aneh buat saya adalah, ingat loh Pak, ingat, kita sama-sama di dunia hukum, kita sama-sama di dunia yang belajar cara investigasi. Ketika teman-teman penyidik melakukan investigasi, pasti Indonesia juga melakukan investigasi. Yang cukup saya kaget adalah ketika 3 orang penyidik ini bisa dilihat. Tiga penyidik ini tinggal di hotel milik terlapor pemberi gratifikasi. Ini nomor laporan gratifikasi. Ini juga tembus ke Polda Papua Barat kok, dan ditangani di Polda. Tinggal di hotel milik pembeli gratifikasi, oke? Dan yang fatalnya adalah satu hari sebelum kepulangan, saksi mata investigator kami menemukan terjadi pertemuan di lapangan basket dekat Polres antara penyidik dari Polda Papua Barat
dengan adik dari terlapor pemberi gratifikasi. Ini bisa saya buktikan. Bisa saya buktikan kalau memang mau saya bisa surati ke Propam. Tapi belum saya lakukan saat ini. Sampai video ini saya turunkan belum saya lakukan. Karena saya masih mempercayai institusi kepolisian. Dan saya masih menganggap institusi kepolisian masih mitra pasti Indonesia. Pertanyaan saya menjadi pertanyaan publik juga. Kasus korupsi ini mau sampai kapan penanganannya? Jika memang kepolisian sulit, ya sudah, sampaikan saja. Apa temuannya? Ya sudah, kita mentok di mana? Ya sudah. Gini, kita dulu tahu ada namanya, sebentar saya ada catat. Ada namanya Perkapolri. Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan tindak pidana. Itu sudah dicabut melalui Perpol, Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019. Yang kemudian diganti Perkap nomor 14 itu diganti dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penanganan tindak pidana. Oke. Di pasal 3 ayat 7 poin C itu jelas tertulis. Dilimpahkan ke instansi lain. Jika memang kepolisian Polda Papua Barat tidak sanggup menangani kasus korupsi yang semudah itu, limpahkan saja ke kejaksaan. Toh sejak awal pasti Indonesia juga melaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, kejaksaan bukannya kita saat ini membandingkan, saya tidak ingin. Tapi kejaksaan saat ini sampai saat ini tetap bekerja. Untuk itu. Tapi saya tidak mau bahas karena video ini saya buat untuk Polda dan ini bukan saatnya untuk membandingkan antara kinerja polisi dengan kinerja kejaksaan. Karena sama-sama institusi penegakan hukum itu tidak perlu untuk dibandingkan. Yang saya ingin tanyakan adalah itu. Sampai kapan kasus korupsi ini akan diproses? Ingat, dari Bareskrim itu langsung didisposisi ke Polda. Dan ingat, saya masih baca memo ini, silakan dilihat sama-sama. Video ini saya bikin buat publik, silakan dilihat sama-sama. Jelas, kasus atensi. Oke, kasus atensi. Kenapa prosesnya segitu lama? Sulit menemukan segala macam, BPK sudah melakukan temuan. LHP BPK tahun 2020 itu bisa dilihat, itu ada. Saya publiskan di sini juga. Itu jelas, Pak. Temuan BPK itu jelas, sangat jelas. Oke. Terus yang ingin saya pertanyakan lagi terkait gratifikasi. Apa kemajuan daripada kasus yang dilaporkan itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Lalu mungkin ini bukan apa ya? Menurut polisi bukan prioritas. Tapi sebagai tambahan masukan untuk kepolisian yang mungkin tutup mata atau pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Saya kasih tahu, Pak. Demi menutup kasus korupsinya Untung Tamsil di Dinas Perikanan. Kepala Dinas Perikanan ketika dia baru menjabat, baru menang. Dicopot. Akhirnya apa? Kita surati ke KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Akhirnya apa? Untung dipermalukan, nggak boleh memecat, nggak boleh memberhentikan, karena tidak ditemukan kesalahan. Mau tidak mau malu, oke? Terus pada saat kasus ini naik dalam penyelidikan kepolisian Polda Papua Barat, ada keributan yang cukup rame, cukup viral di Fak-Fak. Ini videonya.
Saya saja pertama kerja itu saya tidak pernah dapat 150. Kasih tahu dia. Tapi kalau dia pakai anak-anak negeri, dia dapat sampai 3 atau 4 itu dia serahkan. Kasih tahu dia. Masa dia kasih masuk saya di dinas sosial, baru dong juga masuk di situ. Apa maksudnya? Jadi kasih saya yang layak. Kalau kasih saya yang layak, kasih tahu. Saya ukur di sini itu bukan saya punya semua, 5 orang yang punya. Jadi kasih tahu dia. Jangan sampai dia kasih masuk. Saya tahu istrinya saja dapat di rumah sakit. Nah, jangan dia rakus. Keluar bau itu binatang kalau begitu. Kasih tahu dia. Saya tidak pernah hargai 150 sejak saya kerja kok. Kasih tahu mereka. Saya bilang, jangan saya tinggi berteriak nanti di Salim Al-Hamid. Kasih tahu binatang. Ini jelas terjadi korupsi, pembagian hasil yang tidak merata antara sesama pendukung untung. Tapi kasus ini kemudian sama Polres Fak-Fak itu didamaikan. Ini jelas loh, ini bisa ke Polda, harusnya nggak tahu Polda dengar atau tidak dengar, atau pura-pura tidak tahu, atau sebisa mungkin untuk menutupi kasus ini. Ini sebenarnya bisa dijadikan pintu masuk. Ini bisa jadi tambahan pengetahuan. Ini jelas loh. Ini pembagian nggak merata sampai ribut. Ini viral di Fak-Fak. Oke? Kasus gratifikasi. Kasus gratifikasi ini karena penanganannya sangat-sangat lambat. Demi menutup kasus gratifikasinya, Sekda dicopot melalui intrik. Pura-pura bikin metode penelitian segala macam dengan metode yang nggak jelas. Padahal standarisasi metode penelitian itu ada. Standar apa yang dipakai? Akhirnya dengan pura-pura demo, pendukungnya bikin demo. Akhirnya apa? Sekda dicopot sepihak. Tapi kita suratin. Nah ini kita suratin ke ASN. Komite Aparatur Sipil. Akhirnya karena dia tidak takut malu kedua kali, akhirnya apa? Setelah pemeriksaan tidak ditemukan, buru-buru sebelum kasus naik ke KSN, baru penyelidikan di inspektorat, buru-buru dikembalikan lagi. Sekda loh, anak negeri, karena dia takut kasus gratifikasi terbongkar. Karena waktu itu pemerintahan Pemda Fak-Fak itu hanya menyediakan tiket untuk bupati terpilih, istri, wakil bupati, dan pasangannya. Cukup itu. Tapi untung ini memuka. Akhirnya apa? Terima gratifikasi dari pengusaha Grand Fak. Rimbun Sawit Papua yang punya Grand Fak-Fak. Ya di mana tempat penyidik Anda itu menginap. Buktinya kan ada. Buktinya saya laporkan loh. Bukti laporannya ada lengkap. Anda tidak terima. Tidak mungkin karena tembusannya itu dikirim langsung loh. Baris Krim saja terima. Uang dari mana? Mencarter pesawat. Pesawat wings itu biasa cuma tujuan Sorong. Tapi hari itu karena dicarter dengan harga yang wow dan dengan bantuan pemilik Hotel Grand Papua di Fak-Fak, karena dia juga pemilik di sini, data di sini bisa dilihat. Karena dia juga pemilik cukong yang mengatur rute penerbangan. Dia yang juga punya itu menara apa gitu, saya lupa namanya, nanti udah bisa lihat di sini. Nah itu rute sengaja langsung ke Manokwari. Luar biasa gak? Ini gratifikasi gitu loh. Saya kembali lagi mengacu ke Perkap yang terbaru. Jika memang institusi kepolisian, khususnya Polda Papua Barat, sudah tidak sanggup menangani kasus ini karena ada kepentingan atau apa, umumkan saja ke publik. Sesuai dengan acuan Perkap nomor 6 tahun 2019.
Pasal 3 ayat 7. Poin C. Dilimpahkan saja ke instansi lain. Ke kejaksaan juga nggak apa-apa. Gitu loh. Toh sampai sekarang kejaksaan itu masih menyelidiki. Kasusnya masih berjalan di kejaksaan. Miris kan? Padahal kasus ini pertama saya laporkan ke Bareskrim. Dan sudah ditelaah oleh Bareskrim. Langsung didisposisi. Sampai kami juga langsung mengirimkan apresiasi ke Kapolri. Bisa dilihat di sini. Ini Kapolri punya. Ke Bareskrim. Ini. Dan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Mabes Polri. Ada, ini lengkap semua. Ini apa ya, sebagai masyarakat umum dan penggiat anti korupsi, saya tuh miris gitu loh. Di satu sisi Kapolri Palistio itu mati-matian membangun citra Polri. Anggaran yang dipergunakan kan itu dari 2015 sampai 2020 sampai 2020 itu sekitar 1 triliun untuk memperbaiki citra Polri. Pak Kapolri sendiri dengan tegas, jangan sampai ada ikan busuk di dalam institusi Polri. Asisten SDM Polri Pak Wahyu Widada, Irjen Wahyu Widada, itu saya tahu dia itu lulusan terbaik Baradaksa 91, dan dia orang yang tegas. Termasuk dengan Kadif Propam, itu juga orang yang tegas, Freddy Sambo. Saya sangat percaya institusi Polri. Cuma saya kecewa dengan Polda Papua Barat, kinerja Polda Papua Barat. Kasus yang dilimpahkan dari Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri ke Polda untuk diberikan kepercayaan. Tapi hampir lebih dari setahun kasus ini berjalan begitu saja. Ada apa? Apakah sesulit itu? Papua Barat itu tempat yang paling damai. Selama bertahun-tahun itu paling damai. Tapi lihat beberapa tahun ini, Papua Barat itu termasuk dalam salah satu termasuk Fak-Fak khususnya, termasuk tempat yang 2 tahun belakang ini rentan dengan konflik. Pengibaran bendera di Papua Barat, bendera Kejora di Fak-Fak. Karena apa? Masyarakat tuh kecewa. Sekarang jika gini, saya permudah lagi bahasanya. Bayangkan ketika aparat penegak hukum saja seolah-olah bermain dengan kasus korupsi, institusi apa lagi yang kita percaya? Pak Kapolda, saya yakin Bapak itu orang yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karena apa? Anda 3 angkatan di bawah mantan Kapolri Pak Tito yang mencetuskan promoter. Dan 2 angkatan di bawah mantan Kapolri Idam Aziz. Dan 1 angkatan senior di atas Palistio yang mencetuskan presisi. Artinya sebagai senior, saya yakin komitmen Anda untuk menjaga citra Polri itu sangat baik. Dan saya yakin itu. Saya cuma sebagai pelapor kasus korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fak-Fak. Saya cuma mempertanyakan, kasus ini mau seperti apa, Pak? Untuk Direktur Tindak Pidana Khusus Reskrim Polda, saudara, saya panggilnya Bang Kombes Romilus. Abang juga orang timur, harusnya tahu korupsi itu sangat menyusahkan masyarakat timur. Saya minta ketegasan terkait kasus korupsi, 2 kasus korupsi ini. Kasus korupsi di Papua Barat ini sudah terlalu banyak. Apalagi sekarang masyarakat itu sudah penat dengan persoalan otsus. Kita aktivis HAM di Jakarta, baik itu anti korupsi, baik itu kemanusiaan, hak asasi segala macam.
Kita ini berusaha mati-matian agar persoalan Papua pelan-pelan dapat kita selesaikan. Tapi kalau seperti ini terus, ketika kita bicara anti korupsi, penanganan korupsinya aja main-main gitu. Ketika kita bicara pelanggaran hak asasi manusianya terjadi terus dan pelakunya itu terus. Terus apakah kita harus ini lagi bicara? Oh, kita harus percaya. Bagaimana kita mau percaya kalau ini terus dibiarkan? Lama-lama pada akhirnya kita akan frustasi dan kita akan, ya sudahlah, biarkan saja. Atau kita dukung saja Papua merdeka. Mungkin akan lebih baik. Kan tidak seperti itu kan? Melalui video ini, saya meminta ketegasan institusi kepolisian supaya tidak ada sumpah berbisik atau tidak ada bahasa nakalnya, tidak ada yang bermain di belakang. Kita sama-sama bukan kasus korupsi ini. Saya siap dipanggil. Kalau butuh berkas, kurang data, kasih tahu saya punya. Model LHP BPK, saya lengkap. Kasus korupsi perikanan setebal ini ada di Barreskrim. Nah, itu sudah ada di kantor Anda. Kalau kurang lagi bisa minta. Besok kalau dibutuhkan bisa. Saya bisa suruh orang antar. Hubungin saya mudah kok. Beberapa anggota kepolisian di Barreskrim Polda itu ada nomor handphone saya. Atau bisa hubungi Facebook saya kok, mudah. Bisa di chat, bisa langsung ke WA kok. Bisa langsung dapat WA saya. Mudah kan? Gitu loh. Kasus ini tidak sulit. Pelakunya itu mudah sekali dibacanya. Modus operandinya juga tidak sulit. Ini bukan kasus Harun Masiku yang ada kepentingan besar di belakang ini. Ini kasus sepele, kelas bupati. Ini bukan kasus Papa minta saham yang harus ribet. Papa minta saham saja bisa kebongkar. Tolonglah. Mohon maaf kalau video ini agak sedikit emosional. Karena buat saya ini 1 tahun. Bayangkan 1 tahun itu kita dihujat orang loh, dipikir kita main-main. Dipikir, oh pasti Indonesia itu sudah bermain dengan para koruptor. Jadi kasus ini tidak di-push segala macam. Padahal kita itu masih mempercayakan institusi Polri untuk bekerja. Tapi institusi Polri bekerja seperti ini, kita mau bagaimana? Berita yang terakhir yang saya dapat terkait kasus korupsi ini adalah soal ini saja. Kepolisian akan melakukan yang bacalah di sini itu ada kan, kepolisian akan menjabakin inspektorat untuk mempertanyakan segala macam. LHKPN lagi, LHP BPK dibaca. Nah, kuncinya mudah kok. Kembali tadi saya sudah kesinggung LHKPN. Nah, ini LHKPN untung. Awal menjabat, ya. Ya. Ini akhir menjabat. Oke, mudah gak bacanya? Itu dalam tidak sampai setahun loh. Itu aset yang bertambah berapa, harta bergeraknya berapa, hutangnya turun berapa. Itu saja mudah kan? Tanya saja. Ini uang dari mana? Apakah sesulit itu? Kalau saya pasti Indonesia punya kewenangan, diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita sudah melakukan panggilan. Gimana gitu loh. Jujur kita dibilang emosi. Kita berjuang itu pakai dana sendiri loh. Saya nggak pakai uang negara. Cek saja pasti Indonesia pernah nggak disuplai sama negara. Saya nggak pakai duit kantong sendiri untuk investigasi, untuk melaporkan. Dan kadang dibantu beberapa teman yang peduli. Tapi ketika kita capek-capean melakukan investigasi, taruhan nyawa segala macam, hasilnya seperti ini apa? Novel saja. Itu yang mantan anggota polisi yang masih berstatus penyidik KPK saja sampai dibutakan. Kita yang bukan siapa-siapa, yang masyarakat awam yang peduli,
dengan persoalan korupsi. Kita bisa diapakan? Kapan jam juga kita bisa dibunuh. Kita bisa mati. Tolonglah. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mau dibilang kasar ya terserah lah. Tapi saya pastikan melalui video ini, saya pastikan saya siap dipanggil untuk klarifikasi. Saya siap dipanggil untuk diklarifikasi oleh Polda Papua Barat kapanpun. Dan saya minta ketegasan dari Polda Papua Barat. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan di institusi kepolisian, tidak apa-apa, serahkan saja ke kejaksaan. Karena Kejaksaan Agung sejak awal juga ikut menyelidiki kasus ini. Dan Kejaksaan Agung menemukan indikasi jelas. Indikasinya jelas. Mohon maaf, bukan mau membandingkan, tapi saya berbicara realita. Sampai sekarang ini di 2022 masih ditemukan, kejaksaan masih memeriksa. Walaupun kepala kejaksaan negerinya itu saya laporkan ke Jamwas. Karena saya anggap mendiamkan. Tapi ternyata mereka bekerja. Justru yang saya sangat terobsesi, kepolisian pasti akan bekerja dengan baik. Malah prosesnya sangat lambat. Silakan masyarakat nilai sendiri video ini. Silakan lihat bukti-buktinya. Ini nomor laporan pasti Indonesia di Bareskrim. Ini yang saya bilang tadi, sebagai koruptor tidak usah pusing, tapi sudah ada yang klarifikasi dari kepolisian. Ini beritanya, semuanya akan saya lampirkan. Oke? Nah, ini yang saya bilang, Bareskrim kita apresiasi karena kerjanya sangat cepat. Polda sampai saat ini saya pertanyakan. Oke, sekian video saya. Mohon maaf hampir 30 menit, mungkin bosan lihatnya. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Karena apa? Kita bukannya organisasi yang hidup dengan dana negara yang jadi kapanpun kita bisa langsung bergerak. Kalau saya bisa hari ini saya bisa terbang ke Manokwari, saya samperin gitu loh. Walaupun masih sakit-sakit ya saya harus samperin. Tapi ingat, saya siap dipanggil kapanpun dengan panggilan resmi untuk mengklarifikasi video ini. Kalaupun saya hoax, saya siap ditangkap. Tapi kalau yang saya katakan adalah kebenaran, kita berhadapan di Propam dan masing-masing harus berani terima dan bertanggung jawab. Terima kasih.